mengatakan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini saya mengambil tema Maria Benteng Gading. Ya. Gelar benteng banyak, benteng Daud, benteng Gading. Tapi saya mengambil yang Gading. Kalau dalam Perjanjian Lama itu mengacu pada Kidung Agung bab 7 ayat 4. Jadi apa yang dikatakan Kidung Agung berkaitan dengan benteng Gading ini? Di sana dikatakan begini. Lehermu bagaikan menara Gading, matamu bagaikan telaga di Hesibon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsik. Jadi, ramalan Maria mendapatkan gelar benteng Gading itu sudah diramalkan oleh Kidung Agung jauh-jauh hari sebelum Maria lahir. Itu yang pertama kalau kita mengacu kitab suci Perjanjian Lama. Yang kedua mengacu pada Mazmur, lebih tua lagi ini kitabnya. Di mana dikatakan di sana Mazmur 45 ayat 9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana Gading permainan kecapi menyukakan engkau. Jadi kata Gading atau istana Gading juga mengambil bagian di mana ramalan Maria sebagai bunda benteng Gading itu sudah diramalkan dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita mengacu pada zaman ini atau gelar ini, maka saya mengajak Bapak Ibu semua masuk dalam filosofi. Yang pertama benteng. Tahu apa fungsi benteng? Ya? Menahan serangan. Ini buat makanan, keamanan, perlindungan, melindungi. Maka di Yogyakarta itu sampai sekarang masih ada bentengnya. Itu masih lambang dari sampai hari ini sebagai kerajaan Yogyakarta, melindungi rakyatnya, melindungi semua orang. Nah, kalau kita mengambil kata-kata ini yang pertama, mengapa Maria mendapatkan gelar benteng Gading? Maria sebagai pelindungan yang kuat bagi umat Katolik, bagi seluruh umat manusia bahkan. Dia melindungi dari apa? Dari kekuasaan jahat. Bunda Maria sampai hari ini pun masih melindungi kita, membentengi kita, supaya kita tidak terantuk pada kejahatan. Ini secara iman. Artinya benteng Gading yang diserahkan atau diberikan oleh kepada Bunda Maria, ini bukan soal gereja yang mengada-ada, tapi ini ada latar belakang yang kita tarik dari Perjanjian Lama dan juga dari zaman sekarang. Bahkan ajaran gereja sendiri juga mengatakan itu yang sama. Jadi kita bersyukur karena selalu kita punya devosi kepada Maria, karena Maria adalah sebagai pelindung kita, keamanan kita dalam perjalanan iman kita. Maka dengan demikian, layak dan pantas bahwa kita terus harus mengerti sedikit demi sedikit gelar itu kenapa disematkan pada Bunda Maria, karena memang begitu kuasanya, punya kekuasaan melindungi kita dari roh jahat, dari kekuatan jahat sampai hari ini. Ini kalau kita melihat sejarah kata benteng. Lalu kita bicara soal Gading. Gading warnanya apa? Kuning. Kuning atau putih? Kuning. Putih ke kuning-kuningan ya. Tulang apa namanya gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai filosofi Gading, gajah,
Gading adalah lambang kesucian. Maka dalam gereja kan ada lambang kuning, ya. Kepausan itu kan kuning. Itu melambangkan kesucian. Kalau apa yang mahkota ini apa nih namanya? Tiara. Mahkota menikah apa? Tiara. Tiara ya. Ketika Yesus mendapatkan tiara ini warnanya apa? Rata-rata kuning kan? Ya, kuning. Paus juga pernah ada yang di atas kepalanya melingkar kuning ya. Itulah kesucian. Jadi gading adalah melambangkan kesucian Bunda Maria yang sejak dari kandungan ibunya telah disucikan oleh Allah, dan kesucian itu terus diwartakan dalam sikap hidupnya. Bahkan sampai kesucian itu diterimanya ketika Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia tetap perawan. Dia tidak ternodai oleh kehidupan manusiawi. Ini loh kesucian. Yang kedua, gading adalah melambangkan kekuasaan. Jadi, gajah itu punya kuasanya di mana? Di gadingnya. Artinya Bunda Maria sebagai manusia yang telah dipilih oleh Allah dengan kesuciannya, dia punya kekuasaan. Kekuasaan untuk mendoakan kita, melindungi kita, sehingga pantaslah Maria menjadi ibu gereja, menjadi benteng yang sangat kuat. Dengan demikian, Bunda Maria sungguh-sungguh pribadi yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga, arti gading secara filosofi adalah kemuliaan. Bunda Maria mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah karena Bunda Maria mengandung putra Allah. Karena mengandung putra Allah, maka Bunda Maria menerima kemuliaan yang sangat besar, sehingga Bunda Maria pun dalam wafatnya adalah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dan akhirnya Bunda Maria dimahkotai di surga. Mahkota merupakan lambang kemuliaan yang disematkan oleh Bunda kepada Bunda Maria. Jadi Bunda Maria adalah ratu, punya mahkota, punya kekuasaan, punya kemuliaan, punya kesucian, punya kekuatan melindungi kita. Maka kita sangat bersyukur, dan haruslah kita bersyukur karena kita punya pelindung yang kuat sebagai benteng supaya kita tidak terjatuh dan terjerat dalam kekuasaan dosa, tetapi melindungi dengan segenap hatinya, dengan kesuciannya, dengan kekuatannya, dengan kemuliaannya, menunjukkan bahwa Maria sungguh-sungguh pilihan Allah. Maka kalau kita mau meneladannya, yuk mari kita menjadi Maria di zaman ini. Melindungi keluarga kita dari ancaman gadget yang sekarang sedang marak. Melindungi anak-anak kita, keluarga kita dari pertengkaran. Itu bagian kita sebagai orang yang mau terus berdevosi pada Maria. Mengambil sifat Maria yang kita malam ini kita coba pelajari bersama. Ini loh yang harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Bukan sekedar gelar itu tidak kita jabarkan. Maka mungkin juga saya mencoba untuk terus mencari apa sih dibalik gelar-gelar itu. Kita sekarang udah yang ke-5 ya. Tingkat 5 ini. Ya, gelar Maria Benteng Gading. Maka Bapak Ibu, ternyata begitu luar biasanya Maria, begitu hebatnya Maria, karena dia sungguh-sungguh menjadi pelapis setelah Yesus, yaitu melindungi umat seluruh dunia. Bahkan umat-umat yang atau negara-negara yang sedang berperang pun Bunda Maria tetap mendoakan melindunginya dengan kesuciannya, dengan kekuatannya, dan dengan kemuliaannya. Semoga nilai ini boleh kita wujudkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, boleh kita batinkan sehingga kita boleh menjadi Maria-Maria di zaman modern ini. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat.